Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel pendidikan Niono Dino. Kesempatan kali ini kita akan membahas mapel IPS untuk jenjang SMP kelas 7. Materi dinamika kependudukan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami perubahan. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu disebut dinamika penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, mencatat penduduk Indonesia pada September tahun 2020 sebanyak 270 juta jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3 juta setiap tahunnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penduduk, jumlah penduduk, pertumbuhan, migrasi, dan kepadatan penduduk. Langsung saja, A. Kuantitas penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk setiap provinsi berbeda-beda. Bila kita jumlah kuantitas penduduk Indonesia. 1. Pengertian penduduk Indonesia. 2. Sumber daya penduduk. 3. Pertumbuhan penduduk. 4. Migrasi atau perpindahan penduduk. 5. Kepadatan penduduk. 1. Pengertian penduduk. Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan. 2. Sumber data penduduk. Untuk mengetahui bagaimanakah keadaan penduduk berkaitan dengan kuantitas penduduk di suatu negara, diperlukan data yang lengkap dengan melakukan A. Sensus penduduk atau cacah jiwa, yaitu pencatatan penduduk di suatu daerah atau negara pada kurun waktu tertentu. B. Survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal tertentu. C. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Perubahan jumlah penduduk disebut dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi pertumbuhan alami dan pertumbuhan total. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan yang hanya dihitung dari penduduk yang lahir dikurangi penduduk yang meninggal. Dapat dirumuskan T sama dengan L dikurangi M. Keterangan T jumlah penduduk. Saya ulang, T jumlah pertumbuhan penduduk per tahun. Sedangkan L jumlah kelahiran per tahun, M jumlah kematian per tahun. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total diperoleh dari pertumbuhan alami ditambah dengan penduduk yang masuk atau imigrasi dan dikurangi dengan penduduk yang keluar atau emigrasi. Dapat dirumuskan T sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E. Keterangan T. Jumlah penduduk, saya ulang, T. Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun. L. Jumlah kelahiran per tahun. M. Jumlah kematian per tahun. I. Jumlah imigrasi. E. Jumlah emigrasi. Faktor-faktor pertumbuhan penduduk. 1. Kelahiran dan ukuran-ukurannya. Fertilitas adalah kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Lahir hidup adalah bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan. A. Angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dalam suatu daerah dalam 1 tahun. B.
Angka kelahiran berdasarkan kelompok umur tertentu. Yang dimaksud itu adalah banyaknya kelahiran hidup tiap 1.000 wanita usia tertentu dalam waktu 1 tahun. C. Angka kelahiran umum. Angka kelahiran umum adalah jumlah kelahiran tiap 1.000 wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dalam 1 tahun. Faktor-faktor penduduk dan penghambat kelahiran. 1. Faktor-faktor penduduk kelahiran. Saya ulang, faktor-faktor pendukung kelahiran. Faktor-faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas antara lain sebagai berikut. A. Kawin usia muda. B. Perasaan tersiksa. Saya ulang, perasaan tersiksa setiap punya anak. C. Pandangan banyak anak, banyak rezeki. D. Anak dapat membantu orang tua bekerja. Faktor-faktor penghambat kelahiran. Faktor-faktor penghambat kelahiran antara lain sebagai berikut. A. Kesadaran remaja menangguhkan perkawinan. B. Pembatasan tunjangan pegawai negeri. C. Malu mempunyai anak dengan jumlah banyak. D. Bertambahnya jumlah wanita yang bekerja. Kematian atau mortalitas dan ukurannya. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian penduduk dalam suatu daerah. A. Angka kematian kasar. Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. B. Angka kematian berdasarkan kelompok umur tertentu. Angka kematian berdasarkan kelompok umur tertentu adalah banyaknya kematian tiap 1.000 penduduk yang berusia tertentu dalam 1 tahun. C. Tingkat kematian bayi. Tingkat kematian bayi adalah jumlah kematian bayi dari setiap 1.000 lahir hidup yang terjadi dalam 1 tahun di daerah tertentu. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kematian. 1. Faktor-faktor pendukung kematian atau promortalitas. A. Perperangan. B. Bencana alam. C. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. D. Lingkungan yang tidak sehat. E. Keadaan gizi yang rendah. 2. Faktor-faktor yang menghambat kematian atau antimortalitas. A. Berkembangnya ilmu kesehatan. B. Negara dalam keadaan damai. C. Ajaran agama yang melarang sesama manusia untuk saling membunuh. D. Masyarakat semakin memahami cara hidup sehat. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, baik untuk menetap maupun sementara. A. Penyebab migrasi. 1. Bencana alam. 2. Agama. 3. Kondisi alam. 4. Politik. Macam-macam migrasi. 1. Migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Contohnya, urbanisasi dan transmigrasi. 2. Migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, imigrasi dan emigrasi. C. Ledakan penduduk dan upaya mengatasinya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat disebut ledakan penduduk. Akibat dari ledakan penduduk antara lain. 1. Pendapatan rata-rata penduduk rendah. 2. Angka pengangguran besar. 3. Keadaan perekonomian tidak maju. 4. Areal pertanian makin sempit. 5. Angka kriminalitas meningkat. Upaya-upaya untuk mengatasi akibat ledakan penduduk. 1. Melaksanakan program keluarga berencana. 2. Memperluas pengetahuan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. 3. Memajukan dan memperluas sektor industri. 4. Meningkatkan pendidikan bidang keterampilan dan keahlian. 5. Meningkatkan usaha transmigrasi. D. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah hasil dari jumlah penduduk dengan luas wilayah.
Kepadatan penduduk ada dua jenis, yaitu 1. Kepadatan penduduk aritmatik adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km persegi. 2. Kepadatan penduduk agraris adalah banyaknya penduduk dibagi luas lahan pertanian. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam sebuah diagram. Piramida penduduk dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda, 2. Piramida penduduk tetap, 3. Piramida penduduk tua. Piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh dan jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Contohnya adalah negara Indonesia. Piramida penduduk tetap menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan jumlah penduduk usia dewasa. Contohnya adalah Amerika Serikat. Piramida yang berbentuk seperti batu nisan dinamakan piramida penduduk tua, menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat daripada angka kematian. Oleh karena itu, jumlah penduduk usia dewasa lebih banyak dibandingkan dengan usia tua, dan jumlah penduduk mengalami penurunan. Contohnya, negara-negara yang baru dilanda perang. Rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan. Komposisi penduduk sangat diperlukan untuk mengetahui rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan suatu wilayah atau negara. Rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Rumus perbandingan jenis kelamin adalah sebagai berikut. Sex ratio sama dengan PL kali 100 per PP. Untuk rumus kita bahas di kesempatan berikutnya. Angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan adalah beban terhadap penduduk usia muda yang belum produktif atau belum bekerja dan penduduk yang sudah tidak produktif usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia dewasa atau usia produktif. Rumus akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Mobilitas penduduk, pengertian dan faktor mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain secara garis besar. Faktor mobilitas penduduk dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Faktor-faktor yang bersifat menarik di daerah tujuan, misalnya lapangan kerja, kesempatan pendidikan, hiburan, sarana transportasi, dan komunikasi. 2. Faktor-faktor yang mendorong di daerah asal, misalnya kemiskinan, minimnya sarana dan prasarana masyarakat, serta keamanan. 3. Faktor-faktor yang bersifat antara, misalnya adat istiadat, dan peraturan. Jenis-jenis mobilitas penduduk. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk menetap. Jangka waktu yang digunakan minimal 6 bulan. Contoh yang termasuk mobilitas penduduk adalah imigrasi, emigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. 2. Emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran.
Transmigrasi. Transmigrasi adalah proses perpindahan penduduk dari suatu daerah pada penduduk ke daerah jarang penduduk. Transmigrasi oleh pemerintah Indonesia dijadikan program guna mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah, terutama di daerah Jawa dan Madura. Tujuan transmigrasi memberi kesempatan kerja kepada penduduk di Pulau Jawa yang menganggur sehingga dapat menaikkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. 2. Memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. 3. Melakukan penyebaran penduduk agar lebih merata. 4. Melakukan pembangunan daerah yang lebih merata di tanah air. 5. Meningkatkan produksi pertanian utama bahan pangan. Jenis-jenis transmigrasi. 1. Transmigrasi swakarya berbantuan. Transmigrasi swakarya berbantuan adalah transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan badan usaha. Pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki kepentingan transmigrasi. 2. Transmigrasi swakarya mandiri. Transmigrasi swakarya mandiri adalah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam bekerja sama atau tidak dengan badan usaha, atas arahan, pelayanan, dan bantuan pemerintah. 3. Transmigrasi umum. Transmigrasi umum adalah pengiriman transmigrasi yang pelaksanaannya dan pengirimannya oleh pemerintah. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Orang-orang yang melakukan urbanisasi disebut juga urban. Sebab-sebab atau motivasi perpindahan penduduk ke daerah perkotaan antara lain karena mereka ingin mencari penghidupan baru di kota. Urbanisasi disebabkan adanya faktor pendorong, lahan pertanian semakin sempit, upah tenaga kerja kecil, dan faktor penarik, lapangan kerja banyak, upah relatif besar, fasilitas di kota lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.